dan yang terakhir yaitu Sosial Dia dengan tim 2196. Pada kesempatan kali ini kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Islam Nusantara dalam perspektif Islam. Pada diskusi kali ini kami akan membuka 3 sesi, yaitu yang pertama dengan para materi dari anggota kelompok 10, yang kedua yaitu dilanjut dengan sesi tanya jawab, kemudian tips dari penanya, dan yang terakhir yaitu penambahan jawaban. Sebelum mulai sesi pertama yaitu pemaparan materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, yang pertama ada pengertian Islam Nusantara. Islam Nusantara terdiri dari 2 kata, yaitu Islam dan Nusantara. Islam berarti penyerahan, kepatuhan, kebencian, dan perdamaian. Nusantara adalah istilah yang menggambarkan wilayah kepulauan dari Sumatera hingga Papua. Berdasarkan pengertian tadi, Islam Nusantara adalah ajaran agama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad yang diikuti oleh penduduk asli Nusantara atau orang yang bertempat tinggal di dalamnya. Namun jika dikaitkan dengan kepanjangan setiap muslim atau organisasi tertentu, konsep Islam Nusantara akan menjadi kompleks. Yang kedua adalah Islam Nusantara, yaitu yang pertama adalah fikih. Di dalam fikih yang dimaksud dengan hukum Islam adalah kitab Allah yang berkaitan dengan muamalah atau dengan redaksi lain. Ialah sebagai aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta. Yang kedua adalah tauhid. Para sufi berasal dari Sultan Kepulauan Malaysia sampai Indonesia sejak abad ke-15. Para sufi menjadikan Islam dalam kemasan yang atraktif, menekankan kesesuaian dan kontinuitas Islam dengan kepercayaan dan praktik agama lokal lima aspek berbeda. Selanjutnya ada teologi. Budaya memiliki dasar teologis dalam keadaan Islam yang tentu saja dapat diaplikasikan. Jadi dasar ajarannya tergantung bagaimana aspek-aspek di Indonesia. Sekali lagi terbuka. Ciri-ciri teologi rasional adalah pertama kehidupan akal yang tinggi, yang kedua kebebasan manusia dalam kemampuan dan perbuatan, yang ketiga kebebasan berpikir hanya menyimak pada ajaran-ajaran dasar dalam Al-Quran, yang keempat percaya adanya sunat Allah dan hukum kausalitas. Mengambil arti metaforis dari teks Wahyu. Selanjutnya ada pendidikan Islam di Nusantara. Ada beberapa lembaga pendidikan Islam awal yang muncul di Indonesia, yaitu yang pertama ada masjid sebagai tempat pendidikan non formal juga berfungsi membina manusia menjadi insan beriman, bertakwa, berilmu, beramal soleh, berakhlak, dan menjadi warga yang baik serta bertanggung jawab. Yang kedua ada pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan asli Indonesia yang mempunyai akar tradisi kuat di lingkungan masyarakat. Dalam era modernisasi atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bahasa ini, ia merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tradisional dengan tujuan utama pendidikan di dalamnya adalah bentuk pendidikan yang utuh, integratif, dan buku hafal. Lalu yang kedua ada daya. Sebagai lembaga pendidikan kedua, memiliki bentuk yang khas dan bervariasi. Dalam perjalanannya, daya mengalami fluktuatif. Namun untuk saat ini, daya mulai bangkit lagi dan secara bersungguh-sungguh mereka berbenah diri. Pada masa lalu, daya telah mengambil kehidupan penting dan telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial politik di Aceh. Islam Nusantara dalam pendidikan bermasyarakat. Yang pertama adalah tradisi kelahiran Jawa dan istilahnya yaitu menghormati atau mitoti, yang artinya adalah upacara yang dilakukan ketika wanita hamil yang kandungannya menginjakkan bulan. Dan pada saat usia kandungan 7 bulan juga dilakukan tasyakuran atau selamitan untuk menolak darah. Yang kedua ada pelaksanaan acara Jul yang biasanya dilakukan dengan mengikuti syariat Islam. Akan tetapi dalam upacara pernikahan ini menggunakan kata Jawa. Dan yang ketiga kewajiban Islam dan orang Islam yang menikah pastinya yang pertama menikah, mengawali, mensolati, dan
Satu, dua, tiga. Goyang seperti itu. Bagaimana sebaiknya sikap umat Islam dalam menghadapi akulturasi tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam? Tiga. Kenalkan, nama saya Rizky Yanisa dari 21286 sebenarnya. Menurut kelompok kalian, mengapa yang dapat dikawal dari para ulama yang telah berbaca Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari yang kecil dengan pertanyaan apa yang dapat kita peroleh dari para ulama yang telah dibacakan atau sejarah. Pertama, kita bisa memanfaatkan peninggalan ulama yang beliau belajar Islam. Kita bisa belajar dari para ulama yang belajar itu dan dari keberhasilan mereka yang menyebarkan agama Islam di Nusantara dalam berkarya membuat masyarakat Islam gemar membaca dan mempelajari Al-Quran. Lalu mengajarkan sikap bersatu, rukun dan bersama-sama mempertahankan negara Indonesia. Lalu yang lain ada mengajarkan Islam dengan keramahan dan kebijaksanaan serta membiasakan masyarakat Islam itu bersikap konsisten. Nah, seperti itu. Itu bagaimana konsep Islam di Nusantara membuat Islam mengalami globalisasi. Seharusnya bisa berjawab dengan menggunakan hal yang sederhana, terapan dengan bahasa Tahayu. Lalu hal serupa terjadi juga di Eropa. Di sana ada kegiatan organisasi Islam. Alasannya agar Islam tidak dipandang sebagai ancaman. Contoh organisasi Islam yaitu contohnya meninggalkan kadar. Dan itu bertentangan dengan Islam yang sebenarnya, karena wanita diajarkan untuk menutup aurat. Penolakan konsep Islam dan negara berbentuk Islam benar-benar menyalahi kita. Lalu sebagai wadah bergabung musyawarah dan saksi para ulama dan Dewan Muslim dan berbagai organisasi lainnya. Saya adalah dari Nana Bersambungkan. Langsung saja kita sesi selanjutnya yaitu sesi penambahan jawaban dan
Kemudian sejak abad 16 Masehi sebagai hasil dari kesenian para ulama zaman dahulu dalam menyebabkan Islam atau Islam itu melewati lewat jalur akulturasi sosial budaya kontekstualisasi yang tadi ya sudah dijelaskan. Jadi menurut saya satu ayo justru malah bisa apa ya, bisa menguatkan Indonesia sendiri karena tidak menghilangkan khas atau tradisi zaman dulu, namun tetap menyebarkan yang namanya kebersamaan atau kekuatan Islam itu sendiri di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik NIM 2120162 izin angkatan jawaban dari Sumatera. Dari pertanyaannya Mbak Ustaz, yaitu kalian apa yang dapat diperoleh dari peran para ulama yang telah menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sedikit menambahkan, yang pertama itu memberikan konsep baru bikin pemahaman dan pemahaman masyarakat atas suatu kebudayaan dari Nusantara. Kemudian berkat Kalisomo, Indonesia ini menjadi rakyat yang cuma membaca Al-Quran dan datang mendirikan masjid di seluruh pelosok Nusantara. Kemudian saya itu bisa yang berguna menjadi sumber pengetahuan. Bahkan jawaban Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabudaya dengan Lembaga Nasional 317 izin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari bahasa kita. Yang pertanyaannya, bagaimana kebesaran Islam Nusantara? Apakah sudah sesuai dengan agama Islam? Dengan ajaran agama Islam? Perlu kita ketahui bahasanya Islam Nusantara bukanlah mazhab atau aliran tertentu. Jadi Islam Nusantara itu bukanlah bentuk penyelewengan dari Islam itu sendiri, melainkan wasais atau tipologi. Nah, dalam hal ini Islam Nusantara juga memiliki ciri khas tersendiri, yaitu Islam yang tidak memusuhi atau memberangus budaya yang ada. Jadi erat kaitannya bahwa Islam Nusantara ini dengan adanya toleransi terhadap perbedaan yang ada, baik itu perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan yang lain. Nah, justru adanya Islam Nusantara ini bisa mengakomodasikan budaya-budaya yang ada, seperti halnya ketika kita ingin mendapatkan Islam, yaitu menggunakan Islam yang ramah bukan yang marah, mendakwakan Islam yang merangkul bukan memukul, dan mendakwakan Islam yang santun rahmatan lil alamin. Islam Nusantara ini kaitannya mengakomodasikan dan melestarikan budaya yang ada dan kolaborasikan atau diakomodasikan dengan syariat Islam selama budaya tersebut tidak melenceng atau menyimpang dari aturan atau syariat Islam itu sendiri. Terima kasih. Apa yang dapat kita peroleh dari para ulama yang telah menyebarkan agama Islam. Jadi salah satu yang diperoleh adalah sifat dan tradisi, karena pada tradisi yang ada mendapatkan rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan serta solidaritas umat Islam, bagaimana yang telah dilakukan oleh tokoh Islam